Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman, mari kita dengarkan sedikit pernyataan atau edukasi dari saudara kita Ali Puraman mengenai pernyataan utuh Surya Paloh soal Nasdem gabung koalisi Prabowo Subianto. Nah, mari kita dengarkan. Ada satu berita yang cukup mengejutkan karena Partai Nasdem resmi menyatakan bergabung bersama koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kenapa ini mengejutkan? Karena beberapa hari sebelumnya ketika penetapan KPU dilakukan untuk menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, setahu saya Partai Nasdem nggak hadir. Saya pikir Partai Nasdem siap untuk menjadi oposisi, tapi keesokan harinya sudah resmi menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Mengejutkan gitu, karena berbeloknya tuh cepat sekali gitu. Dan pernyataan Surya Paloh yang menyatakan akan mendukung Prabowo dan Gibran ini disampaikan di Kartanegara atau di rumahnya Prabowo Subianto, dan ini adalah kunjungan balik gitu ya, karena sebelumnya kan Prabowo sudah mendatangi Nasdem Tower. Nah, sekarang giliran Surya Paloh yang mendatangi kediaman Prabowo Subianto. Dan dengan bergabungnya Partai Nasdem ke pemerintahan Prabowo dan Gibran ini, maka partai yang ada di luar yang belum menyatakan dukungan itu menjadi hanya tersisa PKS dan PD Perjuangan. Ada juga seperti PKB dan P3 gitu ya. Meskipun tidak sejelas Partai Nasdem yang menyatakan siap bergabung atau menjadi bagian dari partai pendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran, tapi tanda-tandanya seperti PKB dan P3 itu juga sudah siap untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Karena kemarin juga ketika Prabowo mendatangi kantor atau tempatnya Caimin, itu juga secara pernyataan itu nampaknya memang sudah mengarah kepada dukungan. Caimin bilang ya kapanpun siap untuk bergabung atau mendukung Prabowo dan Gibran. P3 juga kurang lebih sama. Cuma Nasdem aja gitu yang dalam bahasnya itu sangat jelas sekali gitu ya. PKB belum tentu bergabung, tapi tanda-tandanya sudah mengarah ke sana. Tapi kalau Partai Nasdem sudah clear, jelas, resmi mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ya, sebagai rakyat, sebagai warga biasa, saya berharap semoga tetap ada partai yang di luar pemerintahan. Karena kalau semuanya bergabung, ini pemerintahan jadi nggak ada kontrol gitu ya. Kita jadi sendirian, kita jadi ditinggalkan oleh partai-partai itu gitu. Karena yang namanya pemerintahan tanpa partai oposisi itu nantinya akan tidak bisa dikontrol atau dimonitor gitu. Karena jangankan tanpa oposisi gitu ya, partai oposisinya lemah saja seperti periode Pak Jokowi 2019 sampai 2024 ini, yang tersisa hanya PKS dan Demokrat yang sangat lemah sekali, yang manuver-manuver politiknya atau kontrol mereka itu sangat tidak baik gitu ya. Itu membuat pemerintahan di era Pak Jokowi itu jadi kurang koreksi. Makanya ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan masalah-masalah yang seharusnya itu bisa dikritisi oleh elit politisi kita, sehingga hari ini tersisa PKS dan PD Perjuangan. Ya semoga salah satunya tetap berada di luar pemerintahan. Ya kalau PKS mau bergabung dengan Prabowo, ya harapannya PDIP tetap berada di luar gitu. Kalau PDIP masuk juga, ini siapa yang jadi oposisi? Tapi kembali lagi kepada Partai Nasdem gitu ya. Partai Nasdem nampaknya menjadi satu partai yang paling cepat sekali gitu ya. Kayaknya memang mengusung kecepatan. Apa terinspirasi dengan timnas U23 yang cepat melakukan transisi gitu kan. Dari nyerang kemudian bertahan nyerang lagi. Nah, ini sama. Partai Nasdem itu kalau melakukan kebijakan atau keputusan politik itu sangat cepat sekali. Karena ketika pencalonan capres gitu ya. Ini kan Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung Anies sebagai capres. Ketika partai-partai lain belum mengumumkan siapa nama capresnya, Nasdem sudah punya capres. Anies gitu. Dan ketika MK sudah ketok palu, Nasdem juga lah yang langsung kemudian berbelok mendukung Prabowo dan Gibran. Cepat gitu. Transisinya cepat sekali. Belok-belok kanan kiri itu kayak nggak ada masalah gitu. Cepat. Jadi kalau dulu Partai Nasdem mungkin mengagetkan Pak Jokowi gitu ketika mengumumkan Anies sebagai capresnya, hari ini nampaknya terbalik.
kayaknya Nasdem juga mengagetkan Anies Baswedan karena tiba-tiba mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Tapi ya terserah Surya Paloh. Nasdem itu kan memang diketuai oleh Surya Paloh, dan kalau sudah bergabung otomatis ini menjadi bagian dari partai koalisi yang pasti di kabinet Prabowo nanti ini pasti akan mendapatkan jatah menteri. Karena ya nggak mungkin gitu partai bergabung nggak ada jatah menterinya, pasti akan ada jatah menterinya, karena Partai Nasdem ini adalah partai yang lolos ke Senayan ya cukup besar gitu ya, dan bukan partai yang kecil-kecil seperti PSI, PBB dan sebagainya. Kalau partai PSI, PBB dan sebagainya, Garuda gitu ya, yang tidak lolos ke Senayan, mereka tidak punya kekuatan untuk kemudian memaksakan kader mereka atau ketua partai mereka untuk menjadi menteri. Mereka nggak kuat gitu, karena emang nggak punya suara di DPR. Tapi kalau Partai Nasdem, ini ya hampir pasti dapat jatah menteri. Nah, kalau nanti kemudian Nasdem masuk ke dalam koalisi menjadi bagian dari kabinet Prabowo gitu ya, pertanyaannya Anies bagaimana? Ya karena bagaimanapun suara Anies itu perlu diperhitungkan juga gitu. Di Pilpres 2024 ini kan cukup banyak juga para pemilih Anies, sehingga pertanyaannya Anies ini kemana gitu. Kalau nanti Nasdem masuk ke dalam kabinet Prabowo, mungkinkah Anies menjadi menteri? Rasanya nggak mungkin gitu, karena dari sisi Prabowo pribadi, kalau ini memang ditentukan nanti kabinetnya itu murni ditentukan oleh Prabowo, nah, rasanya susah sekali gitu, karena Prabowo itu kan berkali-kali. Nah, Oke, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, Ali Puraman, tentang pernyataan Surya Paloh akan bergabung ke koalisi Prabowo Subianto ketika nanti Prabowo Subianto dan Gibran telah dilantik di bulan November atau Oktober di 2024. Tentunya Prabowo Gibran ini sudah menangkan Pilpres di 2024 ini. Mari kita berikan selamat terhadap perjuangan Prabowo Gibran yang memenangkan kontestasi Pesta Demokrasi di 2024 ini. Tentunya kita juga memberikan apresiasi atau memberikan semangat terhadap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sudah berjuang dan sudah memberikan terbaik dalam masa kampanye dan sudah memberikan terbaik di masa Pilpres di 2024. Dan kemenangan Prabowo Gibran ini tentunya banyak tuntutan yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran. Tetapi kita tidak membahas soal itu, tetapi sebagaimana kita membahas bergabungnya Surya Paloh atau Nasdem terhadap koalisi Prabowo Subianto. Bagaimana nanti nasib Anies Baswedan ketika Nasdem bergabung terhadap koalisi Prabowo Subianto? Apakah Anies Baswedan ikut bergabung terhadap koalisi Prabowo Subianto? Ini sangat menarik. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita bahas agar kita mengetahui situasi politik atau dinamika yang terjadi di Pilpres di 2024 ini, teman-teman. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partai bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto ketika nanti Prabowo Gibran telah dilantik di 2024 ini yang akan melanjutkan program Pak Joko Widodo. Nah, yang menjadi salah satu menarik terhadap keputusan atau bergabungnya Nasdem kepada koalisi kepemerintahan Prabowo Subianto, apakah nanti Anies ikut dalam koalisi Prabowo Subianto? Nah, tentunya kita lihat saja apakah nanti Anies Baswedan menjadi sekjen, tentunya agak sulit untuk kita prediksi. Tetapi kita doakan saja ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik bisa menjalankan amanah dan bisa melanjutkan program-program yang telah disampaikan di saat dia masa kampanyenya. Keputusan itu dibuat setelah 2 kali bertemu Prabowo Subianto pasca Pilpres. Pertemuan terakhirnya berlangsung Kamis malam saat Surya Paloh dan elit Nasdem bertemu ke rumah Prabowo di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan. Di sana Surya berkata Indonesia butuh kekuatan besar untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, ia dan Nasdem siap memperkuat pemerintahan Prabowo pada periode di 2024 sampai 2029 mendatang. Menurut Surya Paloh, keputusan itu dibuat bersama kader Partai Nasdem.
Namun mereka gagal memahami Pilpres. Suara Anies dan Cak Imin cuma 40,9 juta, tidak sampai separuh dari perolehan suara Prabowo Gibran. Anies dan Cak Imin sempat gugat ke MK Konstitusi, tetapi permohonan mereka ditolak. Memang sengketa yang permohonan antara paslon nomor urut 1 dan urut 3 memang banyak penolakan kemenangan Prabowo Subianto karena mereka beranggapan adanya kecurangan yang terjadi. Memang keputusan MK sudah bermasalah sejak yang memberikan karpet merah terhadap Gibran, yang meloloskan Gibran dalam melalui Anwar Usman. Itu terbukti bahwasannya Anwar Usman juga diberhentikan sebagai ketua MK, teman-teman. Berikut pernyataan lengkap Surya Paloh usai memutuskan Nasdem bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Tentunya sebuah kehormatan bagi saya telah diterima dengan demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama sebagai presiden terpilih sekaligus ketua umum partai DPD Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama, yaitu sahabat lamanya yaitu Prabowo Subianto. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadi pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang hangat. Hingga tidak ada batas apapun di antara pertemuan tadi antara kami berdua dan didampingi kawan-kawan semua baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan, Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga kebangsaan kita seperti apa yang telah diamankan oleh para pendiri bangsa ini agar merdeka yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain, kita juga melihat dari waktu ke waktu, kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, teman-teman, ketika Nasdem bergabung kepada koalisi kepemerintahan dari Prabowo Subianto, nah, ini kita bisa lihat teman-teman, kalau dunia politik itu kadang lawan menjadi teman, bahkan teman menjadi lawan. Seperti sikap dari Pak Jokowi yang telah meninggalkan Partai Nasdem. Tetapi kita tidak salah teman-teman, maaf, seperti Jokowi yang telah meninggalkan Partai PDIP. Nanti bisa saja nanti Pak Jokowi juga bergabung lagi ke Partai PDIP. Saya tidak pastikan apakah Pak Jokowi meninggalkan Partai PDIP, tetapi isu-isu bahwasannya Pak Presiden Jokowi telah meninggalkan Partai PDIP, yaitu mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres di 2024. Nah, seperti inilah persaingan yang terjadi teman-teman ketika Nasdem juga yang mengusut Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres di 2024, tetapi mereka cuma meraih 40,9 juta dalam Pilpres di 2024 sehingga kalah. Namun Nasdem bergabung kepada permintaan Prabowo Subianto di 2024 sampai 2029. Jadi kita di luar sana, kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta NKRI, kita hanya bisa berdoa dan bisa menyuarakan hal-hal yang benar yang terjadi saat ini. Tetapi untuk dunia politik kita agak sulit untuk mengoreksi dan untuk bergabung dan untuk terjun kepada dunia tersebut. Nah, teman-teman, mungkin juga teman-teman sudah mendengarkan pernyataan yang telah ingin bergabung Prabowo dan Anies. Dan Anies saya tidak tahu pasti apakah nanti Anies akan bergabung ke koalisi dari Prabowo Subianto. Itu kita tunggu saja beritanya, mungkin saja nanti menjadi sekjen atau apalah itu teman-teman. Mungkin kita tunggu saja nanti berita yang akan datang selanjutnya teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh saudara Ali Purrahman tersebut, dan mungkin juga teman-teman sudah memahami betapa panasnya pemilihan umum di 2024, betapa panasnya dalam kontestasi atau dunia politik di parpol. Mungkin teman-teman sudah memahami, apalagi saat ini kemenangan Prabowo Subianto tentunya banyak yang panas, dan tentunya kita berdoa saja Pak Prabowo bisa merealisasikan apa yang disampaikan di saat kampanye. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.